Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anandana Kiasa Putri dengan NIM 12320601103. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari kelima jurnal media pembelajaran biologi menggunakan EduCandy. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa apa sih EduCandy itu? Nah, EduCandy adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Melalui permainan edukatif, EduCandy ini memungkinkan pendidik untuk mengubah materi pelajaran menjadi berbagai jenis game yang dapat diakses. Nah, EduCandy ini juga mempunyai berbagai fitur. Yang pertama ada word, yang kedua ada matching pairs, yang ketiga ada quiz question. Nah, di sini ada judul jurnal yang saya teliti, ada 5. Yang pertama ada studi literatur media interaktif EduCandy terhadap hasil belajar dan motivasi belajar siswa IPA kelas 4 SD melalui kajian literatur. Ini jurnal nasional. Yang kedua ada penggunaan EduCandy dan dampaknya terhadap motivasi dan hasil IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Ini jurnal nasional. Yang ketiga ada development of assessment of for learning through the EduCandy application for high school biology learning. Ini jurnal internasional. Yang keempat ada penggunaan media EduCandy based learning berbasis permainan edukatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SMP Muhammadiyah Benteng. Ini jurnal nasional. Yang kelima, pengembangan media pembelajaran EduCandy untuk meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial siswa sekolah dasar. Ini jurnal nasional juga. Nah, pada jurnal yang pertama ini, yang diteliti itu ada efektivitas penggunaan media EduCandy terhadap hasil belajar dan motivasi belajar IPA siswa kelas 4 SD melalui kajian literatur. Nah, cara menelitinya itu ini jurnal yang pertama ini menggunakan sistematik literatur review dari artikel-artikel tahun 2020 sampai 2024. Kekurangan dari jurnal yang pertama ini hanya mengandalkan literatur saja, jadi tidak melakukan eksperimen langsung. Nah, hasil tergantung pada kualitas artikel terdahulu yang direview. Pada jurnal yang kedua ini, perbedaan hasil belajar dan motivasi siswa dengan menggunakan EduCandy pada pembelajaran IPA kelas 5. Jadi metode yang diambil dari jurnal yang kedua ini, metodenya menggunakan kuantitatif dengan eksperimen semu, desain post-test, only control group. Kekurangan dari jurnal yang kedua ini, diambil hanya 40 siswa, jadi hanya fokus pada satu sekolah. Jadi sampelnya tuh kecil gitu. Nah, pada jurnal yang ketiga, pengembangan desain penilaian berbasis EduCandy untuk pembelajaran biologi di SMA. Penelitiannya ini menggunakan pengembangan dengan model EDDI, yaitu desain, yaitu analisis, design, development, implementation, evaluation. Nah, kekurangan dari jurnal yang ketiga ini hanya fokus pada pengembangan instrumen, belum menyertai uji dampak jangka panjang pada peserta didik. Pada jurnal yang keempat ini, pengaruh media EduCandy berbasis e-learning terhadap motivasi belajar siswa SMP. Menggunakan metode kuantitatif dengan pre-eksperimen dan model one-shot, studi menggunakan angket. Kekurangan dari jurnal yang keempat ini tidak ada kelompok kontrol sehingga tidak bisa membandingkan secara menyeluruh. Nah, pada jurnal yang kelima ini, pengembangan game edukatif EduCandy untuk pembelajaran IPA dan IPS di SD. Jadi penelitiannya ini menggunakan model EDDI. Terus kekurangan dari jurnal yang kelima ini, penelitiannya ini hanya fokus pada satu sekolah. Jadi fokus pada pengembangan dan kelayakan produk. Nah, dari kelima jurnal tersebut yang saya sebutkan, di sini ada persamaan. Yang pertama itu sama-sama membahas EduCandy sebagai pembelajaran IPA. Yang kedua sama-sama membahas penggunaan EduCandy untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang ketiga mengulas kegunaan EduCandy sebagai media pembelajaran interaktif. Yang keempat, meneliti penggunaan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, penggunaan EduCandy untuk media pembelajaran.
Nah, selain persamaan, di sini juga ada perbedaan nih dari kelima jurnal tadi. Yang pertama, metode hanya literatur review, tidak menggunakan eksperimen. Yang kedua, penelitiannya menggunakan metode eksperimen langsung. Yang ketiga, fokus pada pengembangan dan validasi alat penilaian, bukan hasil belajar langsung, fokus pada tingkat SMP bukan SD. Yang keempat, ada memadukan pembelajaran IPA dengan IPS, fokus pada pengembangan itu. Nah, kesimpulannya, Educandy itu adalah aplikasi berbasis web yang memudahkan guru mengubah materi pelajaran menjadi permainan interaktif yang menyenangkan. Nah, dengan berbagai fitur seperti word search, matching pairs, dan quiz, Educandy ini membantu meningkatkan motivasi belajar siswa, membuat pembelajaran itu lebih menarik dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Nah, aplikasi ini juga sangat cocok digunakan untuk berbagai mata pelajaran. Jadi bukan hanya mata pelajaran IPA saja ya. Jadi bisa digunakan untuk mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.